Halo teman-teman, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Bisa dimulai ya. Bisa, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas algoritma klasifikasi yang lain. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar naif bias, Bayesian tapi yang naif gitu. Kemudian hari ini kita akan belajar KNN, K-nearest neighbor. Ya, ini materinya sangat sedikit ya sebenarnya, sangat gampang. Nah, hari ini kita akan belajar KNN untuk klasifikasi. Nah, kenapa saya detailkan klasifikasi? Sebenarnya algoritma KNN sendiri itu bisa dipakai untuk hal lain. Mungkin teman-teman kemarin masih sedikit ingat untuk pre-processing, misalnya ada missing value seperti itu. Selain dicari dengan rata-rata seluruh data, kemudian atau rata-rata dari kelas yang sama, ada juga dengan fungsi yang lain. Fungsi lainnya bisa pakai bias. Kemarin ya Pak, bias seperti itu, probabilitasnya berapa, pakai naive bias, probabilitasnya berapa, kemungkinan isi dari kolom tersebut itu apa, itu bisa pakai naive bias juga. Kemudian bisa juga dengan KNN. Jadi dari data yang dari data yang nggak missing, dari data yang tidak missing, itu dengan data yang ada missingnya, tapi untuk variabel lain ya dicari jaraknya dekatnya dan sebagainya, nanti akan ketemu kira-kira yang paling cocok untuk mengisi missing value itu apa gitu. Cuman saya tidak akan membahas hal itu di sini, dan teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Hari ini kita akan bahas KNN untuk klasifikasi. Nah, ini algoritma KNN, K-nearest neighbor. K-nearest neighbor, K. Nah, K-nya ini adalah suatu konstanta. Ia adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Nah, dia akan butuh data, mengklasifikasikan sesuatu terhadap data yang sudah ada kelasnya. Maksudnya, data sudah ada kelasnya. Ada data baru yang belum ada kelasnya, kita lihat ke data yang sudah ada kelasnya. Melihat saja istilahnya. Lihat yang sudah ada. Cari similaritasnya. Paling mirip sama siapa? Atau paling dekat sama siapa? Gitu. Gampang sekali ya. Berarti kalau sudah ada data ada kelasnya, kemudian ada data baru nih, kita mau prediksi kelasnya apa, kita tinggal melihat data yang sudah ada, cari yang paling mirip atau yang paling dekat, gitu. Prinsipnya hanya seperti itu. Nah, kemudian KNN ini ada supervised learning, jelas bahwa kita memerlukan data yang sudah ada kelasnya, karena kita mau mencari kelas dari data yang baru ini tadi. Ada supervised learning. Kemudian, instance baru, yang baru diklasifikasikan, ini ada data baru nih. Nah, berdasarkan mayoritas kedekatan. Nah, kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Jadi istilahnya gini, K-nya ini adalah suatu konstanta, mau melihat berapa yang terdekat, berapa yang paling mirip. Misalnya ada data baru, datang. Ya, misalnya ada mahasiswa baru lah datang. Nah, dia itu paling mirip sama siapa ya? Nah, dari tinggi, misalnya ciri-cirinya dari tinggi badan, berat badan, kemudian mungkin jenis rambutnya apakah bergelombang ataukah lurus, kemudian mungkin dari warna bola mata dan sebagainya. Nah, dia nanti akan nyari yang paling mirip misalnya, paling mirip sama misalnya Mas Azi sama Mas Adika, beda banget ya. Nah, jadi terus sama siapa lagi? Misalnya Mas Azi, Adika, siapa lagi sih mahasiswanya? Nggak hafal saya itu. Terus sama, udah nggak usah ya. Misalnya di kelas ada 20 orang. Nah, kemudian maunya KNN. 3
3 terdekat misalnya, K-nya 3, K sama dengan 3. Berarti akan disamakan dengan 3 orang yang paling mirip. Nanti disorting. Yang paling mirip yang siapa? Ini ada urutannya ya. Nah, diurutkan. Kemudian nanti yang 3 yang paling dekat itu diambil. Diambil apa? Kelasnya. Oh, ternyata si anak nomor 1 kelas A, si anak nomor 2 kelas B, anak nomor 3 kelas A. Oh, berarti kamu ikut kelas A misalnya. Nah, mayoritas kedekatan. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian KNN ini adalah lazy learner, disebutnya lazy learner di beberapa di beberapa literatur. Kenapa disebut lazy? Karena sebenarnya dia nggak secara langsung membangun model, dia hanya apa? Dia hanya nggak bikin probabilitas juga. Jadi kalau ada data baru dihitung jaraknya atau dihitung similaritasnya, gitu. Nah, bahwa similaritas ini dihitung dengan metrik jarak, meskipun nggak harus selalu jarak ya. Nah, intinya apa? Semakin kecil jaraknya, semakin dekat. Namanya juga nearest neighbor, tetangga terdekat. KNN, sejumlah K tetangga terdekat. K nearest neighbor. Nearest neighbor, tetangga terdekat. Gitu. Nah, kemudian K nearest neighbor dari sebuah instance X didefinisikan sebagai K instan yang memiliki jarak terkecil atau kedekatan terbesar atau nearest dengan X. Misalnya, saya gambar sesuatu. Misalnya ini adalah titik-titik ya. Bayangkan teman-teman di sini adalah RT1, di sini RT2, intinya itu. Jadi bayangkan jangan ada garisnya sebentar. Nah, yang bintang ini RT2, yang bulat-bulat ini RT1. Nah, ini RT2 namanya. Kemudian apa namanya? Ada orang bangun rumah. Ada orang baru bangun rumah. Bangun rumah di sini. Saya bikin kotak aja biar beda. Nah, ini adalah orang baru. Kira-kira dia masuk RT1 atau RT2? Halo teman-teman. Nah, ini apa namanya? K nearest neighbor, K tetangga terdekat dari sebuah instance X, misalnya ini adalah si X, rumahnya si X, didefinisikan sebagai K instance yang memiliki jarak terkecil. Nah, dengan X. Nah, misalnya adalah RT1 atau RT2 ya. Oke, sekarang lihat misalnya. Gampangnya misalnya, lihat 3 tetangga terdekatnya misalnya. Lihat tetangga terdekat. Misalnya, saya bikin gini nih. Anggaplah ini seperti ini. Wing gitu. Nah, di sini ketahuan kalau 3 tetangga terdekat yang dilihat ada 2 bulat 1 bintang. Seperti itu. Ini anggaplah nggak masuk gitu. Nah, ini berarti dia mayoritas adalah di RT1 yang bulat. Berarti dia akan ikut RT1. Seperti itu. Misalnya ini adalah K sama dengan 3. Cari 3 tetangga yang paling dekat, kemudian lihat RT berapakah mayoritasnya, gitu. Kemudian misalnya 5 tetangga terdekat. 5. Ini bentuknya nggak beraturan ya. Jadi agak susah saya. Misalnya 5-nya segini misalnya 5, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kayak gini. Misalnya, ini karena lingkarannya nggak bagus ya gambarnya. Nah, kalau pakai 5 tetangga terdekat, di sini jelas terlihat bahwa ada 3 bintang, 2 bulat. Berarti ada 3 yang di RT2, 2 yang di RT1. Sehingga si kotak ini akan ikut ke RT2.
2. Begitu. Nah, atau ini nih, ada contoh juga ya. Misalnya X-nya adalah si bintang merah ini, kemudian yang ungu ini adalah kelas B, yang kuning ini adalah kelas A. Nah, apakah si bintang merah ini akan ikut kelas A atau kelas B? Cari tetangga yang paling dekat. Berarti apa? Dia akan harus menghitung jarak. Hitung jarak ke semua orang. Hitung jarak semuanya. Jaraknya dihitung semuanya. Seperti itu. Lalu apa? Lalu cari tetangga yang paling dekat. Misal, K-nya sama dengan 3. Lihat tetangga yang paling dekat dong, 3 orang gitu. 3. Oke, di sini ada kuning, ada ungu, ada ungu. Yang kuning ini adalah kelas A, yang ungu adalah kelas B. Berarti kalau pakai 3 tetangga terdekat, ada 1 yang kelas A, ada 2 yang kelas B. Sehingga si bintang itu akan ikut kelas B. Gitu. Kemudian jika K-nya diganti dengan 6 nearest neighbor. Nah, ini kan namanya KNN ya. K-nya ini untuk diganti. 6 nearest neighbor berarti 6 tetangga terdekat. Kalau kita ambil 6 tetangga terdekat, nih lingkaran yang ini, lingkaran yang gede. Ini teman-teman lihat di sini yang kuning ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tetangga yang kelas A, kemudian yang ungu ini ada 2 tetangga yang kelas B. Sehingga di sini jelas ada perbedaan. Kalau 6NN berarti dia ikut mayoritas, berarti yang ikut kelas A. Gitu. Nah, jadi jumlah K itu akan sangat mempengaruhi. Konsepnya jelas? Apakah jelas? Jelas, Bu. Gampang sekali ya? Oh, udah jelas berarti bubar kita. Selesai di kuliahnya. Kemudian, teman-teman masih ingat menghitung jarak ya? Menghitung jarak. Nah, sekarang adalah problemnya berikutnya adalah menghitung jarak. Jarak dari bintang ke semua titik. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai, masih ingat Euclidean distance atau teorema Pythagoras? Teman-teman masih ingat mungkin. Teorema Pythagoras, misalnya ada 2 titik, kita punya 2 titik misalnya, di sini jarak antara 2 titik ini adalah apa? Misal di sini adalah X, di sini adalah Y, di sini adalah R. Masih ingat nggak? Masih lah, Bu. R kuadrat sama dengan apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu nggak? R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini penting sekali ya. Jangan dilupakan. Ini adalah Euclidean distance. Sama ya. Sama persis. Euclidean distance itu teorema Pythagoras. Kalau 2 maksudnya kalau dia hanya 2 dimensi, ya persis seperti teorema Pythagoras. Kalau 3 dimensi gimana, Bu? Ya tinggal tambahin Z, ya. Istilahnya Z kuadrat. Kalau 4 dimensi tambahin lagi dan seterusnya. Nah, bayangkan adalah misalnya X, Y, Z ini adalah fitur atau ciri-ciri yang teman-teman punya. Kebayang nggak? Misalnya kemarin bunga iris ada 4 ciri dari sepal length, sepal width, petal length, petal width. Nah, berarti ada 4 variabel. Berarti jaraknya misalnya jarak antara satu bunga iris, misalnya iris 1 sama iris 2 adalah akar dari nanti X1, X2, X3, X4. X-nya besar aja dulu. Nah, tapi ingat juga teman-teman bahwa koordinatnya ini nggak cuma 1 titik ya. Maksudnya nggak 1 titik gimana? Dia berada di koordinat tertentu. Misalnya contohnya ini, contohnya diagram ini, bahwa
A kuadrat adalah B kuadrat ditambah C kuadrat, atau A sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat. Teman-teman perhatikan titik yang sebelah sini, misalnya ini adalah X1, di sini adalah X2. X1-nya ini apa? X1-nya ini berada di koordinat apa? 10, ini titik, ini aja, A besar aja. A besar sama B besar. Misalnya ini koordinat X1, ini X2, gitu aja. X1-nya 10 sama 20, ya nggak? Ya, Bu. Yang B-nya di koordinat berapa ini? 40,30, gitu. Nah, bayangkan ini adalah ada si titik A, titik B. Kemudian di sini ada fitur X1, X2. X1-nya A adalah 10, X2-nya 20. Titik B 40, 30. Seperti itu. Terbayang? Kebayang, Bu. Bayang ya. Nah, sehingga apa? Sehingga B kuadrat, C kuadrat ini apa? Pengurangan, ya enggak? Pengurangan dari antara dua titik. Dibolak-balik boleh enggak, Bu? Boleh, kan mau dikuadratkan. Kalau sudah dikuadratkan nanti jadi utuh, ya enggak? Nah, enggak jadi minus gitu istilahnya. Nah, di sini berarti B-nya ini adalah apa? Sumbu X1, ya enggak? Nah, sumbu X1. Sumbu X1-nya adalah 10 antara A dengan B, 10 ini antara titik A besar sama B besar nih ya. Berarti ke sini itu adalah 10, 40 dikurangi 10 atau 10 min 40, boleh teman-teman, kebalik juga nggak apa-apa. Kuadrat dikurangi, ditambah, terus ditambah ini tingginya 20 min 30 atau 30 min 20. Kalau A min B berarti 20 min 30 kuadrat. Seperti itu. Itu adalah untuk kemiringan A. A kuadrat sama dengan ini. 10 min 40 kuadrat ditambah 20 min 30 kuadrat. Sama aja. Nah, sehingga apa di sini? 10 min 40 kuadrat berarti adalah 30 kuadrat. Ditambah 10 kuadrat. Minus 10 juga boleh. Kalau dikuadratkan utuh lagi ya, 900 ditambah 100. Ini masih A kuadrat, sehingga A-nya adalah akar 1000. Nah, apa namanya? Inilah si A, akar 1000. Ini adalah jarak ya, jarak antara titik A besar dengan B besar. Nah, jarak antara A besar ke B besar. A sama dengan. Adakah yang bingung? Adakah yang bingung? Enggak ya? Nah, ini saya sering sekali, meskipun ini mudah ya, kelihatannya mudah. Saya sering sekali menemukan kesalahan di mana teman-teman bukan mengurangkan dengan variabel yang sama, harusnya kan X1 dengan X1, X2 dengan X2, tapi malah dikurangkan dengan sampingnya, 10 dikurangi 20, 40 dikurangi 30, akhirnya salah semua. Gitu, itu sering banget terjadi. Nah, istilahnya masa dikurangi dengan diri sendiri sih, A 10 dikurangi 20, 10 dikurangi 20, ditambah 40 dikurangi 30, begitu. Itu yang sering banget terjadi kesalahannya. Nah, makanya saya benar-benar minta tolong pastikan ini teman-teman paham memetakan ini, misalnya ini titik ya misalnya. Nah, bayangkan variabelnya cuma 2. Ini adalah X1 dan X2. Sehingga A ini ada di koordinat 10 sama 20. X1-nya 10, X2-nya 20. Sementara si B ini koordinatnya adalah X1-nya 40, X2-nya 30. 40, 30. Kemudian yang dihitung jarak antara A dengan B. Dia adalah distance antara A dengan B.
Berarti X1A dikurangi X1-nya B kuadrat ditambah X2-nya A dikurangi X2-nya B di kuadrat. Seperti itu. Nah, yakinkan itu benar. Maksudnya yakinkan bahwa penghitungannya, tekniknya benar. Kesalahannya rata-rata di situ. Malah dikurangi ke diri sendiri. Itu sering banget. Nah, bahwa ukuran jarak selain Euclidean distance dapat menggunakan Manhattan distance, Minkowski distance, dan pengukuran lain. Seperti itu. Nah, tapi untuk di pelajaran ini kita akan bahas Euclidean distance. Kalau Manhattan distance itu yang kayak apa sih? Kalau Manhattan distance adalah kalau Euclidean distance itu adalah jarak yang analitik. Jarak analitik misalnya titik A ke B, kita tarik garis lurus seperti itu. Kalau Manhattan distance itu adalah jarak apa namanya? Bukan analitik, non analitik. Apa namanya istilahnya? Jarak fisik, gimana jarak fisik? Saya bingung istilahnya. Jadi kalau pakai Manhattan distance, ini kan Euclidean ya. Kalau Manhattan dari titik A ke B, misal teman-teman perhatikan garis titik-titik ini adalah misalnya ini jalan, peta jalan gitu. Nah, misalnya bayangkan yang ruang kosong ini adalah entah rumah atau kebunnya orang gitu. Ya, bisa jadi kita nggak bisa langsung A ke B terbang dari langit gitu, nggak bisa misalnya. Berarti kan kita harus lewat jalan istilahnya. Lewati jalur X1 kemudian X2 seperti itu. Kalau Manhattan distance akan dihitung satu persatu. 1, 2, 3. 30 tambah 10, 40. Kan 10, 20, 30, 40. Jaraknya adalah 40. Itu kalau Manhattan distance. Seperti itu ya. Itu kalau Manhattan. Nah, kemudian, tapi kita akan pakai Euclidean ini. Ini adalah standar analitik. Algoritma KNN sendiri adalah yang pertama adalah kita tentukan jumlah K. Tentukan K. Maunya K-nya berapa? 3, berarti 3NN. Mau 6, berarti 6NN. 5, berarti 5 nearest neighbor. Dan seterusnya. Tentukan K-nya. K-nya mau berapa? Kemudian yang berikutnya adalah hitung jarak. Hitung jarak. Jarak apa? Data baru ke setiap data. Gampangnya ini tadi. Jarak antara bintang terhadap semua data yang lain. Nah, ini hitung jarak data baru ke setiap data. Pakai Euclidean misalnya. Kemudian tentukan data sejumlah K yang punya jarak minimal atau K tetangga terdekat. Gampangnya adalah urutkan dari kecil ke besar, ya kan? Kemudian ambil sebanyak K. Nah, misalnya dari titik bintang ke titik 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya titik namanya titik N. Nah, misalnya DN ke 1 berapa, DN ke 2 berapa, DN ke 3 dari titik N ke titik 3. Jarak antara N ke titik 4, jarak antara N ke titik 5, hasilnya berapa? Nah, nanti diurutkan, kemudian ambil sejumlah K. Nah, kemudian apa? Klasifikasikan data baru ke dalam label data yang mayoritas. Nah, yang mayoritas siapa? Ambil kelasnya. Seperti itu. Nah, misalnya kita berikan contoh seperti ini. Saya punya tabel nilai. Saya punya tabel nilai, kemudian saya punya kelas. Kelasnya adalah hasil. Misalnya, saya punya nilai kuis sama nilai UTS. Jadi, kalau nilainya kuisnya 7, nilai UTS-nya 8, kategorinya adalah hasilnya kelasnya baik. Kemudian kuisnya 5, UTS-nya 7, hasilnya atau kelasnya sedang. Kuisnya 6, UTS-nya 7, nilainya sedang. Kuisnya 5, nilai UTS-nya 6 kurang. Kalau 8, 7 dia baik, 4, 5 dia kurang. Nah, ini adalah yang sudah istilahnya mungkin saya labeli ini baik, ini sedang, ini kurang, ini baik, dan sebagainya. Kemudian,
ada anak yang nyusul, misalnya ini susulan nih, ternyata kuisnya itu 7, UTS-nya juga 7. Apakah anak tersebut baik, sedang, atau kurang kelasnya? Gitu. Nah, kemudian, wah, mau baik apa sedang atau kurang ya? Kayaknya kalau nggak baik sedang nih. Nah, kan nggak pasti nih antara baik atau sedang, nggak tahu deh. Nah, misalnya kita cari dia kelasnya dengan 3 NN, 3 nearest neighbor. 3 nearest neighbor. Berarti bagaimana? Berarti kita perlu menghitung antara si 77 dengan semua titik. Gitu. Nah, misalnya jarak antara 77 dengan 78 nomor 1. Nah, misalnya ini adalah D antara, ini misalnya namanya X ya, si X. Antara X dengan nomor 1. Dia adalah apa? Berarti akar dari, ini misalnya si X. Nilainya ini 7, di sini juga 7. Nah, ini apa kelasnya? Nah, apa namanya? Berarti dia adalah kuis X dikurangi kuis 1. X sama 1 ya. Sama si 1 kuadrat. Ditambah UTS. Kuisnya si X-nya 7. Kuisnya si nomor 1 adalah 8. Nah, kuadrat. Hasilnya adalah akar 0 ditambah 1, ya enggak? Halo? Ya, Bu. Ya, hasilnya berapa ini? Ya, Bu. 1. 1. Nah, misalnya ini ada distance. Dx, nah, di sini adalah jaraknya 1. Nah, kemudian kalau jaraknya sama nomor 2, berarti bagaimana? Jaraknya adalah dx, 2 adalah berapa ini? 7 dikurangi 5 kuadrat ditambah berapa? 7 dikurangi 7 kuadrat. Berapa ini? Akar? 4. Akar 4. 2. Berapa akar 4? 2. 2. Berarti di sini 2. Lalu sama sini? Sama nomor 3? 1, Bu. Lagi ini. 1 benar? Lupa. Oke. Dx sama titik 3 adalah akar 7 min 6 kuadrat ditambah 7 min 7 kuadrat. Berapa ini? 1. Kemudian dengan 5 sama 6. Dengan 5 sama 6 berarti dengan titik 4, dx 4 akar 7 min 5 kuadrat ditambah 7 min 6 kuadrat. Berapa ini? 4 min 5? 7 min 5, sorry. 7 dikurangi 5. 2 ya, 2 kuadrat. 4 ditambah 1 kuadrat, ya enggak? Akar 5, ya enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Akar 5. Terus sama ini, 8 sama 7. 1 juga, Bu. 7 min 8 kuadrat ditambah 7 min 7 kuadrat. Akar 7 min 8, 1 ya. Ini enggak? 1. Iya, Bu. Benar. Sama 45, nomor 6. 7 kurangi 4, 3 ya. 3 kuadrat ditambah 7 kurangi 5, 2. 2 kuadrat. 2 kuadrat. Berarti 9 ditambah 4. Akar 13, ya enggak?
Ibu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau saya pakai KNN, K sama dengan 3. K sama dengan 3. Atau disorting dulu juga boleh. Disorting dulu juga boleh, atau boleh disorting dulu. Kita sorting dulu, yang paling dekat siapa? 1. Ya kan? 1, nomor 1, indeks 1, 2, kemudian 3, lalu siapa? 2 apa 4 dulu? 2 dulu, Bu. 2. Berarti ini urutan keempat, urutan kelima, urutan keenam, ya nggak? Salah nggak saya nulisnya? Benar, Bu. Nah, kemudian 3 tetangga yang paling dekat, berarti urutan 1, 2, 3. Urutan 1, 2, 3 siapa? Ini. 1. Kemudian urutan 2, urutan 3. Perhatikan kelasnya. Perhatikan kelasnya. Baik, sedang, baik. Berarti ada 2 baik, 1 sedang. 2 baik, 1 sedang. Berarti klasifikasinya dia adalah Baik, Bu. Baik. berarti nilai si X tadi yang UTS-nya 7 sama kuisnya 7 ini adalah hasilnya baik gitu. Gampang ya? Ya, Bu, sejauh ini, Bu. Sejauh ini. Ya, memang udah selesai Mas, sejauh ini ya selesai, berarti udah sepaham banget. Gampang kan ya? Berarti oke. Kemudian misalnya ini jadi soal yang lain, tipe yang lain. Misalkan terdapat nilai XY, di mana X adalah nama kelas dan Y adalah data. Perhatikan ya, nanti kalau teman-teman ikut kompetisi atau apa gitu soal matematika, X ini adalah kelas, Y-nya adalah data. Nah, Y adalah data. Data apa? Y adalah data yang dibangkitkan secara acak, di mana Y-nya itu elemen 100 sama 200. Jadi, si Y ini nilainya datanya, kalau nggak 100, ya 200. Gitu. Nah, kemudian, sebenarnya kita sudah punya dataset. Dataset kita misalnya ada 2. Ada 1 150 sama 2 110. Nah, teman-teman perhatikan di sini adalah X, di sini adalah Y. Ini adalah X, di sini adalah Y. Apa berarti? Di sini ada kelasnya 1, titiknya ada 150. Kemudian ini ada kelasnya 2, titiknya 110. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, dengan menggunakan algoritma 1NN, tentukan apakah data baru, ini ada data baru yang di-generate, kelas sama data di-generate ya. Nah, di-generate itu apa namanya? 100. Berarti kelasnya 1, datanya adalah titiknya 100. Fiturnya 100, nilai fiturnya. Apakah 100 ini masuk ke kelas yang benar? Nah, bayangkan data yang lama adalah punya X sama Y, tapi jangan XY ya. Ini X-nya adalah kelas ya, tapi ini adalah kelas, di sini adalah data atau fiturnya. Datanya cuma 1 variabel. Kelasnya 1 150, yang 2 110. Kemudian ada data baru, masuk 100. Kalau ini dikasih kelas 1, benar atau salah? Coba. Ini harusnya kelasnya apa? 1 atau 2? 100.
dengan 1NN. Algoritmanya satu tetangga terdekat. Coba, 100 ini paling dekat sama siapa? Menurut saya 2, Bu. 2, Bu. 110, Bu. 2. Paling dekat dengan 110. Ya kan? Sehingga kelasnya harusnya adalah 2. Begitu. Berarti apakah data baru 100 masuk ke kelas yang benar? Berarti tidak, ya kan? Tidak benar. Jelaskan alasannya, karena dengan algoritma 1NN, jarak terdekatnya sama siapa? Sama 110, yang kelasnya 2. Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, ya? Nah, ini gesernya cuma 10. Kemudian dengan menggunakan algoritma 1NN, tentukan apakah data baru 200 masuk ke kelas yang benar. Kalau di sini kelasnya 2, benar nggak? Benar, Bu. Benar. Nah, jelaskan alasannya. Alasannya alasannya adalah alasan misalnya numerik, misalnya teman-teman bikin jarak ke titik 150 sama dengan 110 ke 100 jaraknya adalah 10, sehingga lebih dekat 1NN-nya adalah ke titik 110 sebagainya. Itu analisisnya. Jelas? Ada pertanyaan? Ya ada? Dari saya Jelas, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke, Jelas, Bu. sudah. Gitu aja, Bu. Iya. Nah, sedikit yang penting masuk dulu. Nah, kalau sudah jelas, nanti jangan lupa kerjakan kuis. Nanti saya buka. Saya sebenarnya jam 2 nanti kalau ini selesai lebih awal, saya buka lebih awal juga. Baik, Bu. Bu minta rekamannya, ya, Bu. Oh iya, bisa. Tapi kalau nanti nggak langsung keluar, nanti nunggu dulu ya. Agak lama biasanya kalau rekaman kelas. Apalagi kalau ngajarnya agak lama, itu masuk ke emailnya itu juga lebih lama lagi. Seperti itu. Baik, Bu. Atau karena ini nggak langsung. Nggak ada lagi yang mau disampaikan? Nah, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin kami sekali nih 138 sudah selesai. Oke, berarti minggu depan kita praktikumnya KNN. Sama, nanti cepat juga. Karena simpel juga ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin segera saya akhiri. Sebenarnya sangat jelas, Bu. Oke. Terima kasih, Mas Hanif. Yang bisa on-cam, silahkan on-cam. Saya akan screenshot. Seperti itu. Ini ada 72 mahasiswa, ini nggak muat semua sih. Oke, saya akan hitung sehingga hitungan ke-10. Setelah hitungan ke-10 akan saya screenshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Aduh, terganggu. Ada kena word. Bentar dah, print screen. Sebentar. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kuliah hari ini menyenangkan dan jelas ya. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Ini si Ibu Eka. Halo. Ibu Eka. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Pakai baju. Oh. Gak ada Eka. Tren terbaru, Bu, yang transparan, Bu.
Kan lagi ngetren yang kurang bahan. Dulu Cesar, sekarang Putu Eka. Cesar mana Cesar? Oh, ini beda kuliah nih ya, lupa. Ahmad Cesar nggak ikut kelas ini ya? Beda Si Cesar kelas A, Bu. Buktinya tidak dapat. Oh iya. Ya itu apa namanya dulu di kelas basis data lanjut. Saya lupa. Nah, sekarang Ibu Putu Eka ada yang gantiin Cesar. Oke, kalau begitu saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas, semangat mengerjakan kuis dan sebagainya. Jangan lupa tetap sehat. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan live ya. Terima kasih, Bu.